Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lihat di sini. Saya nggak tahu kalian bakal lihatnya ini nih di pagi, siang, sore atau malam ya. Tapi yang jelas kita ketemu lagi di 20 Sentra. Di 20 Sentra sekarang kita mau bahas trouble yang biasa dihadapin sama yang namanya pemilik website ya, terutama untuk di konten. Sekaligus video ini kita buat untuk klien kita. Di klien kita tuh ada permasalahan. Jadi website dia tuh base-nya di WordPress. Nah, dia tuh kehilangan semua posting, semua page, pokoknya semuanya hilang. Jadi kayak WordPress-nya itu reset ulang dan permasalahannya itu ada di kontennya. Kontennya itu di situ agak cukup lumayan banyak. Nah, dan itu hilang keseluruhan, secara keseluruhan, database belum di backup, jadi benar-benar hilang gitu aja. Nah, terus gimana sih solusinya biar kita tetap bisa dapetin konten-konten kita tadi tanpa perlu bikin satu persatu lagi. Kalau baru 5, 6, sampai 10 itu kan masih gampang kita buat lagi. Nah, ini kalau konteksnya itu udah ribuan gitu. Jadi punya posting itu udah ribuan, punya posting ribuan, dan itu hilang semuanya. Hampir, oke lah ya. Intinya itu yang akan kita bahas hari ini. So, jangan lupa ngopi dulu, biar agak tenang. So, kita akan bahas dari beberapa aspek ya. Nanti ada beberapa yang harus kita miliki terlebih dahulu. Terutama ada 3 hal yang perlu banget kita miliki. Yang pertama itu database backup untuk linknya aja. Jadi bukan database ya, tapi linknya itu kita backup. Kalau bisa linknya itu tuh ada. Nah, di sini saya udah siapin. Sebenarnya bukan saya, tapi ini dari klien saya. Nah, ini dia udah ada menyiapkan di bagian sini nih. Ini semua link-linknya yang ada. Jadi link ini masih ada, tapi postingan ini udah nggak ada karena dia ke reset. Ya, ini websitenya based on WordPress. Syarat pertama kita harus punya link-link ini dulu. Ya, jadi sebisa mungkin link ini ada. Link pastinya. Terus kedua, kita udah backup. Nah, ini backupan. Backupan ini dapat dari mana? Ini sebenarnya bukan backupan, tapi ini scrap dari yang kita scrap itu tuh Google Cache. Kita ambil dari Google Cache. Ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, ya kalian harus bisa nge-restore-nya ke sini atau ke WordPress ini tadi. Nah, kalau untuk cara backup atau scrap artikel ini udah pernah saya buat. Nanti cek aja di pojok kanan atas ya. Gimana cara scraping artikel kita kalau artikelnya udah hilang. Terus yang kedua untuk masukin ke sini atau yang kalau di sektor kita ini yang ketiga berarti ya. Yang ketiga kita gimana cara ngebalikin dari Excel ini, file Excel dibalikin jadi sebuah post ke sini. Nah, ini juga udah dilakuin, caranya ada juga, tinggal cek aja, gali-gali aja, linknya udah ada ya. Video udah pernah dibuat. Pluginnya apa untuk masukin ke sini dan lain sebagainya itu udah ada. Nah, sekarang ini udah saya lakuin ya, untuk backup ini atau untuk restore ini udah saya lakukan di post ini. Dan statusnya di sini kalau kalian lihat sebentar ya. Kalau dilihat di bagian post ini, ada 1300, publish-nya baru 24, ini yang udah saya publish ulang, dan yang di draft inilah yang masih saya restore, tapi belum dipulihkan jadi sebuah artikel, jadi dia masuknya masih draft. Nah, ini draft semua nih. Kendalanya ketika kita backup via Google Cache, biasanya tuh gambar itu hilang, terus detail SEO. Nah, kalau di sini kita pakai Yoast SEO, Yoast. Nah, detail dari Yoast SEO ini juga hilang. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya. Dari mulai gambar dan detail Yoast SEO-nya.
Nah, ini hari ini kita akan coba bahas ini. Sekaligus buat tutorial nanti akan diberikan ke pemilik website ini sendiri untuk kalau-kalau nantinya ada kejadian yang terjadi lagi seperti ini. So, gimana caranya? Yuk kita masuk ke cara-caranya. Oke, yang pertama sama 3 langkah tadi ya. Yang pertama kalian harus punya backup link. Yang kedua kalian harus harus udah punya scraping artikelnya. Nah, dari scraping artikel ini ya bisa dengan banyak cara ya. Yang penting dia ada title, konten, sama meta description. Ya. Intinya 3 ini, 1, 2, 3. Kalau lebih bagus lagi kalau bisa dapat meta keywordnya. Cuma di sini ternyata waktu saya scrap meta keywordnya dia nggak dapat. Nah, kalau bisa sih ya dari title, konten, kategori, author, ini sama ini dan ini. Pokoknya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 data ini kalau bisa kalian dapat ya. Sebisa mungkin. Kalau nggak bisa dapat ya nggak apa-apa. Biasanya yang nggak dapat itu di meta keyword. Biasanya ya. Oke, kalau ini udah kalian restore. Cara restore-nya ya seperti yang udah saya buat yang lalu. Terus sekarang kalau udah di restore dia hasilnya seperti ini. Oh ya, ini statusnya kalau bisa jangan publish ya. Waktu di restore, statusnya itu dibikin draft dulu, jangan dipublish ya. Jadi nanti kita masih bisa edit-edit lagi. So, kita langsung masuk gimana cara editingnya. Sebenarnya editingnya gampang banget, seperti biasa kita tinggal edit. Nah, yang jadi kendala utama itu biasanya itu di gambar. Gambarnya itu hilang. Ini juga yang sering terjadi ya nanti. Kita tunggu aja. Nah, yang biasa terjadi adalah seperti ini. Karena kita restore-nya dari Excel, ya. Excel ini kan kalau kalian lihat di sini, di bagian konten, kontennya ini kan bentuknya HTML ya. Ini masih ada tag HTML, P, href, terus ini E, dan P lagi. Nah, gini. Makanya dia di restore-nya sebagai classic block. Nah, ini dia klasik. Nah, ini biasanya kalau saya convert dulu. Ini di convert ke block. Terus kita tinggal buang yang nggak penting-penting. Contohnya kayak ini nih. Ini kalau kita preview, di bagian akhir nih kalau di preview dia kosong. Nah, ini nggak penting sebenarnya. Nah, ini kita buang aja. Kita delete. Nggak penting satu itu. Nah, skema kita tinggal preview dulu. Bener atau enggak? Kalau bener biarin. Terus ke depan, nah yang hilang itu biasanya gambar. Gambar ini hilang. Karena apa? Google Cache biasanya nggak nge-caching halaman itu beserta gambarnya. Dia cuma tag-nya aja yang di cache sama dia. Dan yang kedua, di bagian SEO itu semuanya pasti hilang. Jadi fokus keywords-nya hilang, terus ini juga hilang. Nah, ini kalau kalian lihat di bagian slug-nya ini saya sengaja ambil dari ini nih, page URL. Page URL ini kita gunakan biar apa? Biar linknya nggak berubah. Jadi dia nanti ketika artikel itu ready, dia nggak ngerubah algoritma lagi atau nggak ngerubah crawling dari si Google. Oke, okay? Nah kita langsung maju. Gimana sih? Bagian mana aja yang perlu diedit? Nah, yang perlu diedit yang jelas. Ketika dia ada link ini harus diubah. Ya, link ini nanti kita ubah, gambar kita ubah, terus detail SEO kita ubah. So, yang pertama kita ambil detail SEO. Nah, di detail SEO ini kita butuh dulu untuk di bagian title-nya atau title-nya ini kita copy. Ya, kita copy. Habis copy, kita masuk ke bagian backup link tadi ya, backup link yang udah disediain. Nah, kita cari aja di sini, control find atau find. Ya. Find kita pastekan aja di sini. Nanti dia bakal mencari. Nah, disinilah ketemu nih. Nah, ini yang kita ambil apanya?
Ini kalau kalian lihat di bagian sini ada keyword. Nah, keyword inilah yang akan kita gunakan. Ini kita ambil keyword ini, kita copy, terus kita masukkan ke detail SEO-nya di bagian fokus key phrase-nya. Ya. Habis itu, terus kita cari di backup sini tadi untuk ngambil meta description-nya. Kita tinggal find juga, kita pastekan lagi, kita find. Kalau dia nggak ada, yang kita ambil berarti di bagian title-nya. Kalau biasanya sih ada ya, tapi nggak tahu ya. Kalau nggak ada, kita langsung ambil dari title-nya ini, kita copy lagi, terus kita cari lagi di sini. Ini find. Oh, sorry. Ini karena dia ada ini nih. Kita harus hilangin dulu. Nah, kita coba find. Nah, itu ada nih. Nah, ini yang kita ambil apanya? Yang kita ambil adalah ini, deskripsinya. Kita copy aja deskripsinya, kita masukin lagi ke bagian meta description. Ini otomatis SEO-nya dia langsung berubah. Tapi ini masih ada beberapa sih yang perlu diedit. Nah, di sini kalau kita lihat image keypress dia nggak ada, image keypress nggak ada, keypress distribution ini kalau mau dibenerin bisa kita benerin. Tapi kalau di sini saya nggak akan benerin ya, saya tinggal masukin lagi gambarnya. So di sini kita butuh gambarnya ini untuk dibenerin. Nah, terus gimana cara kita dapetin gambarnya? Kan kita nggak tahu nih gambarnya apa. Untuk cari gambar ini sebenarnya gampang, tinggal kita cari pakai Google. Ya. Kita copy aja bagian titelnya, copy, terus kita masuk ke Google, ya, atau di search bar ini juga nggak apa-apa, kita langsung paste, terus ditambahin nama websitenya. Nama websitenya kan ini sablon.com ya, kita tinggal taruh aja ini sablon.com. Kita tinggal enter. Nah ini kalau udah kayak gini kita langsung masuk ke image. Tinggal kita cari aja ada nggak dia di sini. Kalau di sini nggak ada, kemungkinan sama si Google dia udah crawlingnya berubah. Kita coba cari aja. Biasanya sih harusnya sih ada. Kalau nggak ada, kita coba cari ini sablonnya, .com-nya dibuang. Dia udah nggak ada ternyata. Nah ini harusnya sih cepet ya. Ini harusnya cepat, secepat-cepatnya, sebisa mungkin sangat-sangat cepat. Oke, kita coba cari, siapa tahu masih ada. Harusnya kalau dia memang masih ada, dia ada di paling atas sini. Biasanya itu di pertama sini. Coba kita lihat di all, masih ada nggak dia? Toko baju murah ini masih ada sih di sini. Cuman permasalahannya dia gambarnya udah nggak ada. Gambarnya udah di recrawling sama Google kayaknya. Jadi dia udah nggak muncul. Masih ada lagi nggak cara yang lain? Masih ada. Kita pakai archive. Or web archive. Dot archive. Nah ini. Web archive. Nah ini. Kita lihat aja sininya. Web archive. Terus kita enter dulu. Harusnya sih bisa ya Mas ya. Di ini sablon. Kalau kita lihat ini linknya. Ini sablon. Maka dia akan banyak banget nih. Yang keluar di sini. Ya. Ini banyak banget. Kita coba ambil aja salah satu website blog. Dia akan membuka di bagian paling akhir. Nah, di sini nanti ada banyak banget. Nah, ini keren baju kebaya. Nah, kita coba ambil pakai linknya ini. Ketika misalkan nggak ketemu ya, kita copy linknya. Terus kita gantikan ini di bagian atas ini nih.
Ya, atau enggak di atas ini juga bisa nih. Dari bagian setelah slash tanggalnya ini kita ganti. Terus kita enter, coba. Nah, ternyata dia udah non recalling. Nah, ini agak susah nih kalau udah kayak gini nih, ya. Ini agak sedikit susah untuk kita bisa dapat. Di sini juga udah agak sulit untuk didapatkan. Karena apa? Gambarnya udah hilang. Masih ada cara lain nggak? Masih. Kita coba pakai tools. Nah, terus ini time-nya, ini kita ubah. Past year, setahun yang lalu kita coba cari. Ada nggak dia? Kalau nggak ada, ya udah. Berarti emang udah dihilangin sama si Google. Harusnya masih bisa ya, tapi ini ternyata udah nggak bisa dia. Dia udah hilang. Jadi udah digantikan sama si Google. Ya, ini udah digantikan sama si Google recallingnya. So, gambar ini biasanya juga udah hilang kalau kayak gini. Tapi kita coba cari yang lain ya. Kita coba cari yang lain deh. Kalau misalkan udah nggak ada kayak gini ya, mau nggak mau kita harus cari ya. Tapi kalau masih ada, kita bisa ambil. Misalkan kita coba cari yang ini deh. Web masih kita buang. Nah, ini sama sih cara nyarinya. Dari ini sablonnya tetap, ini sablon tetap diinfokan. Nah, ini dia masih ada nih. Gambarnya masih ada nih. Oke, kita bahas ini aja dulu ya. Gimana cara nyari gambarnya? Kita misalkan udah ketemu seperti ini, apa yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin cari gambar yang serupa dengan ini. Tapi bukan dari website ini sablon. Kenapa? Karena kalau kita ambil gambar ini gambarnya kecil banget. Ini ya, kalau nggak percaya. Kita view image. Ini gambar itu kecil banget. Sangat-sangat kecil. Karena ini hanya thumbnailnya aja. Kalau kita butuh gambarnya dengan resolusi yang agak lebih bagus. Gimana cara kita dapetin? Di sini ada nih, Google Lens. Nah, kita pakai Google Lens. Fitur Google Lens kita gunakan sampai dia dapat. Nah, ini kita dapat banyak yang sama. Espania, 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 dan ini banyak banget yang bisa kita pakai. Kita tinggal ambil yang resolusinya sesuai dengan yang kita mau. Contohnya yang ini nih. Ini 200. Di sini, kalau kalian mau lihat ini resolusinya berapa, tinggal kalian arahkan ke sini. Nah, nanti di bawah sini kan ada link kan ya. Nih, di bagian sini. Ini ada link. Kalian lihat aja. Nanti di sini ada tuh. H800, W800. Nah, H itu height-nya, W itu width-nya atau tinggi sama lebarnya, ya. H-nya itu tingginya, W itu lebarnya. Jadi di situ ada 800 kali 800. Kita bisa pakai nih karena dia agak lumayan gede. Ini kalau kita lihat di sebelah gambarnya gede. Nah, ini bisa kita gunakan. Terus cara gunainya gimana? Anggap aja ini gambar ini, ya, gambar yang ini yang kita butuhin di sini itu adalah gambar ini. Caranya gampang banget, tinggal kita ambil linknya ini, kita copy, terus kita masukkan ke sini, ini di replace. Nah, terus current media URL ini kita ganti. Kita edit link, terus kita masukkan link yang tadi. Terus di save. Otomatis gambarnya akan masuk ke sini. Nah, ini kan jadinya terus kita ngasih backlink ke luar dong. Sementara iya. Sebenarnya ada. Kalau mau langsung masuk kita, ya tinggal kita download gambar ini. Kita save, terus dari sini tadi, ini kita upload. Ya, itu bisa. Cuman bakal banyak makan waktu. Kita harus downloadin dulu, terus kita upload, kita upload, gitu kan. Itu akan lama. Nah, yang paling enak seperti ini. Tinggal kita ambil link gambarnya, kita masukin ke sini, selesai. Itu nanti gambar akan keluar. Apa udah selesai? Belum. Kita masih butuh meta keyword-nya ini. Keyword-nya ini kita masukin ke bagian alt tag dari si gambar. Kita masukin aja, plain aja, nggak perlu diganti-gantiin, nggak perlu. Nah,
langsung taruh aja gitu aja ya. Terus kita tinggal cari ke bawah ada yang salah nggak ada. Kalau udah nggak ada ya kita lanjut. Nah di sini udah hilang ya image-nya, image keypress-nya udah masuk, image-nya juga udah masuk, dia langsung kebaca sama image-nya. Terus kalau misalkan lah gambarnya kemarin tuh di bagian sini ada loh, di bagian fitur, terus gimana cara masukinnya? Masalahnya ketika di fitur ini harus kita masukinnya nanti setelah gambar ini selesai ya. Terus kita tinggal publish. Tapi kalau kita publish duluan, ini belum selesai. Karena kenapa? Kita ada link di sini yang belum kita edit. Nah, link ini harus kita edit. Ini dimasukin link apa? Dimasukin link dari sini. On post-nya. Ya, kita copy on post-nya, terus ini kita edit juga. Tinggal paste ke sini, terus kalau biasanya saya aktifin nih, open new tab. Ya. Kalau kalian nggak mau aktifin juga nggak apa-apa, tinggal kita save. Udah, berarti ini udah selesai nih. Artikel ini udah selesai, sesuai dengan yang kita miliki. Tinggal kalau misalkan mau kita ubah-ubah, ya tinggal kita ubah aja. Misalkan ini nih mau diganti, terus ini mau diganti. Ini kan pakai H3, ini S3. Ini harusnya sih sesuai dengan yang lama ya. Ini juga nih Evoki. Nah, Evoki ini dia pakai paragraf. Kalau bisa sih ini jangan paragraf ya. Kita sesuaikan deh. Apalagi kalau kita menggunakan apa itu namanya, yang daftar isi ya. Itu kita harus sesuaikan benar-benar itu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa udah tinggal kita post publish. Cuman karena kita nggak tahu ini gambarnya yang kemarin gimana, ini tadi toko baju murah di Shopee. Ini kita cari gambar yang agak ini aja lah. Coba kita cari ini sablon. Saya salah. Kita image. Kita cari-cari aja sih. Kalau ini mah agak lebih gampang sebenarnya. Kita tinggal cari Shopee-nya si ini aja sih, terus kita screenshot sih. Kalau misalkan memang dia ada ya. Kita coba cari di Shopee deh. Shopee-nya dia ada nggak? Ini sablon. Karena kan dia pakainya ini ya, pilihan 4 ini. Toko baju murah di Shopee kan. Tinggal coba cari aja sih di sini. Nggak usah login, nggak masalah kayaknya. Nggak usah login. Emang harus login ya? Emang tapi sekarang harus login ya? Setahu saya nggak harus login sih. Nah, oh harus login ya sekarang ya Shopee ya? Oh dia harus login. Oke, ini nanti saya skip ya. Saya login dulu. Oke, kita langsung coba deh. Cari ya. Ini sablon gitu. Ada nggak ya? Cari toko ini sablon. Kalau ada mah langsung aja. Oh nggak ada ya. Dia nggak punya toko di ini sablon. Sablon nggak punya toko ya. Saya nggak tahu sih ini sablon ini punya toko atau enggak. Oh sorry ya, ini nggak endorse ya. Nggak di endorse sama toko-toko ini nggak. Kayaknya nggak punya deh ini sablon. Karena saya juga belum begitu tahu detailnya dari si ini sablon ya. Atau kita coba cari di Instagramnya deh. Ini sablon.com. Dia punya nggak dari Instagramnya? Siapa tahu di Instagramnya dia ada kan? Nggak ada kayaknya. Dia nggak punya Shopee sih. Dia nggak mencantumkan link Shopee kayaknya. Ini WhatsApp kayaknya. Oh iya, dia ngirim ke WhatsApp ini. Nggak ada dia. Nggak mencantumkan sih kayaknya. Nggak ada di dia.
nggak ada. Dia nggak mencantumkan sih kalau dia punya Shopee dan lain sebagainya. Nah ini agak sulit ya kalau kayak gini ya, karena kita nggak punya. So kita ambil gambar netral aja lah ya. Kita ambil gambar netral. Hmm, slide this one. Kayaknya kita bisa pakai deh ini. Ini gambarnya netral. Kita copy aja. Copy email address, terus kita masukin ke sini deh. Masa iya sih ini ya Shopee, ini gambar kayak gini. Replace saja. Ini karena dia nggak ada ya, kayak kita pakai gambar sembarangan aja. Nah, seperti ini. Biar sama aja lah. Oke, terus kita langsung publish saja. Pastiin juga ininya masih sama ya, terutama di alternative tag-nya. Ini nggak bisa terlalu panjang. Sebenarnya panjang juga boleh sih, kalau mau lebih panjang lagi tinggal tambahin ini sablon.com. Biasanya sih saya gitu. Kalau nggak cuma ini sablon, kadang videoin nggak di tag soalnya. Udah gitu aja, tinggal kita publish. Nah, ketika kita klik publish, di sini ada kan untuk upload. Nah, ini nggak pasti bisa untuk diupload, tapi sebagian gambar bisa. Kalau bisa, bagus. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nah, ini dia bisa diupload nih. Oh, nggak bisa. Dia nggak terupload. Kalau nggak bisa terupload, gini gimana? Oh, itu nggak publish aja. Nah, seperti itu. Ini kalau kita view post ya, dia otomatis langsung kebuka nih. Sesuai dengan yang kita punya. Barusan kita edit. Gitu. Nah, ini linknya dia nggak berubah. Kalau kita mau lihatnya, ini linknya nih. Kalau kita cari, kita copy nih. Terus kita cari di bagian sini tadi. Ini pasti ada. Tuh, dia langsung muncul kan. Nih. Coba kita hapus dulu. Nih, kita buang. Beneran ada nggak sih linknya? Atau linknya berubah nggak sih? Nih, kita taruh di sini ya. Ini kita cara kalau set. Tuh, langsung muncul di tempat yang sama. Jadi pastiin linknya ini nggak berubah sama sekali. Fungsinya buat apa sih biar nggak kok nggak boleh berubah? Kita udah pernah masukin ke Google Index, ya. Google Indexing. Nah, kalau itu berubah, link ini berubah, otomatis Google harus reindex. Ya. Nah, ini kalau linknya sama, dia Google nggak perlu ngeindeks dari awal lagi atau kita butuh ngerankingin lagi ini artikel. Karena apa? Rankingnya akan balik. Apalagi kalau gambarnya itu masih sama, gambarnya nggak berubah sama sekali, itu nggak akan berubah, ya. Nah, ini ada beberapa tips nih kalau kalian uh, apa ya, mau ini lebih sempurna lagi, ya. Gimana sih caranya? Nah, kalau kalian mau lebih sempurnanya lagi, di artikel kalian ini sebisa mungkin ada tanggalnya. Ini kan kalau kalian lihat di data saya, di data crawling tadi, ini ya, scrap, ini dia nggak punya yang namanya tanggal tuh. Sebisa mungkin nih, kalau sekarang belum, kalau sekarang belum, kalau dulu belum, misalnya kalau dulu itu belum ada tanggal kayak gini, kalau bisa dikasih lah tanggal kayak gini, terus kategori ini kalau bisa jangan dipisahin kayak gini, tapi kategorinya ada di sini. Ya, jadi satu. Jadi kategori itu terpampang. Kalau ini kategorinya di mana? Di sini nih. Ini kategori. Ya. Kategorinya ada di bagian informasi. Terus ini judulnya. Terus ada publishernya siapa. Terus ada tanggalnya. Nah, itu kalau bisa ada semua detail-detail itu. Biar apa? Biar artikel yang kita naikin lagi nanti itu nggak berubah dengan artikel kita yang lama. Itu ya, kalau bisa. Terus
Tips yang kedua, secepat-cepatnya ketika misal nih, website kalian kok ada kejadian kayak gini, artikelnya hilang atau apapun itu yang menyangkut dengan link yang udah pernah kita crawling di Google atau kita indexing di Google, sebisa mungkin begitu ada problem langsung aktifkan yang namanya maintenance. Maintenance ini, nah kalau di sini kita pakai ini Papin maintenance. Kalau misalkan saya nggak pakai WordPress gimana? Kalian tinggal cari di Google ya. Gimana caranya bikin website itu jadi maintenance ya. Statusnya maintenance. Kenapa kok harus dibikin maintenance? Biar Google berhenti crawling dulu untuk link-link ini. Link-link kita yang masih ada di draft ini, dia berhenti crawling. Kenapa kok dibikin berhenti crawling? Biar semua detail dari ini nggak hilang. Nah, kita cuma dikasih waktu biasanya 14 sampai 1 bulan. 14 hari sampai 1 bulan sampai ini nanti dinyatakan hilang. Nah, itu kita masih punya waktu di area situ. Terus apa itu pasti semua bisa keambil? Enggak. Ini kemarin di data dari sini, kalau kalian lihat, datanya itu ada sekitaran 1.700 sekian ya. Kita lihat deh, 1.730. Nah ini saya nggak tahu, dia ada yang duplikat atau enggak, saya nggak ngerti. Intinya ada sekitaran itu, 1.730 artikel. Sedangkan di saya, ketika saya scraping, itu dia hanya dapat sekitaran 1.300. Ya, itu cuma dapat sekitaran 1.300-an. Jadi ada 400-an yang kita nggak bisa crawling. Itu apa pasti itu yang baru? Enggak juga, enggak juga yang baru. Ini bisa artikel yang lama, bisa juga link-link yang udah mati atau link-link yang udah enggak diindeks sama si Google. Gitu ya, itu penjelasannya kalau nanti kalian apa namanya scrap dari Google Cage kok nggak ada halamannya, itu alasannya itu. So udah kayaknya cukup itu aja ya, simpel-simpel banget. Yang penting kalian bisa, ini yang paling krusial sih di sini ya cuman ini link ini. Kalau kalian punya database link ini kalian, ya kalian masih bisa anggap sedikit aman lah, nggak hilang-hilang keseluruhan. So udah itu aja sih. Kalau dari saya, ini cara cari gambar ya seperti tadi, kita tinggal masukin title sama kita tambahkan nama websitenya, itu bisnis sih keluar. Kita coba cari yang lain ya. Sekali lagi deh, kita pick random aja, kita coba cari ini. Nih. Membuat baju anak dari kreseknya. Ini kita coba copy titelnya, ini kan titel ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini, terus kita tambahkan ini sablon, karena websitenya namanya ini sablon.com. Ingat, cari di gambar. Nah, muncul kan dia Mas Yan? Ini masih muncul, padahal si ini, artikel yang ini masih di statusnya draft. Kalau nggak percaya, kita coba lihat di sini deh. Post, kita coba cari ya. Kita pastekan tadi. Search post. Bentar, ngopi dulu sambil nunggu. Nah nih, statusnya dia masih draft. Jadi ini kalau sebenarnya kalau mau kita lihat ya nggak bisa kita lihat karena dia masih statusnya draft. Tapi di sini masih ada. Nah inilah fungsinya kita bikin maintenance websitenya biar ini nggak hilang duluan. Oke, dapat gambaran ya. Ya, kalau dapat bagus lah. Terus kalau cara mau nyari gambar ini gimana? Nah ya tinggal kita
klik aja, terus kita pakai Google Lens lagi, seperti ini. Oh, ada kan? Satu gambar yang sama persis. Ini sama persis. Kalau nggak bisa dapet yang sama persis, cari yang sama. Terus kalau misalkan pertanyaan ini ada nih, gambarnya tuh saya desain sendiri, jadi udah nggak ada ini. Ya. Jadi kalau kita cari yang sama itu nggak ada ini, gimana terusan? Nah, ketika misalkan itu gambar kita sendiri yang buat atau kita sendiri yang desain, harusnya kita punya backupan desainnya, iya nggak? Itu tinggal kita upload lagi. Kalau misalkan gambar itu udah nggak ada gimana? Nah, ini yang jadi satu problem nih. Kalau misalnya nggak ada, mau nggak mau kita harus pakai banyak cara sih ya. Kalau itu, ini kita butuh banyak cara untuk menggunakan ini nih. Kita bisa pakai gambar kita yang kecil ini, yang secumpli ini. Ini kalau kita lihat di sini ya, nih, dia kesannya gede. Di bagian bawah sini ada nih, 1024 kali 680, kesannya besar. Tapi kalau kita lihat gambarnya itu kecil, bukan gambar yang gede, ya. Ini kita bisa pakai beberapa tools, mau pakai tools AI juga ada, mau pakai tools manual juga ada, pakai Photoshop bisa, dan lain sebagainya ya, image-image. Ini tuh bisa, kita tinggal download, kita expand, atau kita gedein, kita resize si gambar ini, ya. Jadi karena ini cuman kecil banget, ya. Ini kalau kita mau download aja, ini ukuran cuma 276 kali 183. Ini kecil banget gambarnya. Ya. Ini kalau kita gedein pun dia akan pecah gambarnya tuh. Dia gambarnya pecah. Terus gimana biar kita bisa ini? Ya tinggal cari tahu aja di YouTube banyak tutorialnya, di Google juga banyak tutorialnya untuk nge-resize gambar ini sekaligus ngebagusin resolusinya. Itu cara terakhirnya sih ya. Kalau kita masih dapat foto yang serupa, ya kita tinggal ambil foto yang serupanya aja. Kalau di sini ada nih, dari antara, resolusinya lebih gede. Ini kalau kita lihat tuh ya dia gede, karena resolusinya memang resolusi gede. Misalnya di sini ada nih ininya nih, apa ini namanya, watermarknya. Nah itu yang jadi masalah. Kalau kita dapat yang ada watermarknya ya itu yang jadi permasalahan terbesarnya. Gimana caranya itu kita bisa dapat tanpa ada itunya, tanpa ada watermarknya. Kalau nggak ketemu lagi gimana? Ya pakai cara yang kedua tadi. Kita ambil gambar ini, kita resize, sekaligus bagusin pixelnya. That's all. Oke. Okay? Udah cuman itu aja. Kalau model yang kedua berarti kita di sini nanti gimana? Kita upload. Oke. Okay? Jadi nggak by link, tapi kita upload. Kalau di sini kita preview, ini kalau kita preview ya, gambarnya itu mesti nggak ada. Gambarnya mesti hilang. Gambarnya itu hilang. Nggak ada gambarnya, hilang. Bener hilang gambarnya. Karena memang nggak ada, resource dari gambar ini nggak ada. Ini gambarnya nggak ada. So, udahlah itu aja untuk hari ini. Kayaknya videonya juga udah terlalu panjang, kayaknya udah berapa menit, udah setengah jam. Kayaknya males juga ngedengerin video, lama setengah jam. So, udahlah itu aja. Semoga bisa jadi tutorial buat kalian kalau kalian kehilangan yang namanya artikel. Stay healthy ya buat kalian, keep success. Kalau kalian butuh detailing untuk yang namanya apa ya, kebutuhan website dan lain sebagainya, kalian coba hubungin kita orang di Sentra. Sia, tetap ngopi dulu.